Baik, selamat malam saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali bersama Asosiasi Apologis Indonesia, ASASI, dalam program acara ASASI Talk. Nah, memang kami minta maaf ya karena selama ini ASASI belum sempat mengudara lagi untuk menjumpai saudara karena kesibukan masing-masing anggotanya. Tapi anggota-anggota ASASI ada live di masing-masing channel seperti Pak Stanley Paparang di Via Salutis, lalu ada Pak Deki di Verbum Veritatis, dan Pak Jimmy juga aktif di Keluarga Iman Rasuli, menjawab Menakem Ali ya. Jadi kita masing-masing di channel masing-masing. Dan kali ini kita baru ada kesempatan untuk berkumpul kembali bersama tim ASASI untuk membahas sebuah topik yang sebetulnya sudah usang. Topik ini sudah lama, mungkin sudah dijawab, sudah ditanggapi oleh banyak orang, tapi karena beberapa hari yang lalu saya membuka YouTube, kok tiba-tiba muncul YouTube dari orang yang akan kita tanggapi sebentar, lalu saya mengambil keputusan untuk ya kita sekalian aja menanggapi video dari orang tersebut. Jadi judul dari pembahasan kita malam hari ini adalah benarkah yang disalib itu adalah Yesus yang lain? Jadi ada seorang yang bernama Ustadz Lutfi yang mengklaim bahwa dia mengatakan yang disalib itu bukanlah Yesus yang diimani oleh orang Kristen. Karena kita kan percaya bahwa Yesus itu disalib, mati, dan dibangkitkan. Tapi menurut Lutfi, itu bukan Yesus yang orisinil, itu adalah Yesus yang lain, yang berbeda, seperti yang dipahami oleh orang Kristen. Jadi saya tidak akan putar videonya ya, tapi saya akan tunjukkan tempat video di mana kita akan tanggapi. Ini adalah video daripada Lutfi ya. Fakta Yesus tidak mati disalib di channel Kristologi Center, ini akan kita tanggapi bersama. Sebentar. Oke. Jadi tema kita adalah menanggapi argumentasi daripada Lutfi yang mengatakan bukan Yesus yang disalib, tapi Yesus yang lain. Saya akan bacakan pernyataan daripada Lutfi ya di dalam video tersebut. Dia mengatakan begini, teman-teman Kristen bertanya kepada saya, jadi ceritanya ada orang Kristen yang bertanya kepada dia, apakah benar di dalam Al-Quran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu tidak mati disalib? Sedangkan di dalam kitab kami yang turun lebih dahulu dari Al-Quran, itu mengatakan bahwa Yesuslah yang mati disalib. Ini katanya pertanyaan orang Kristen. Lalu dijawab oleh Lutfi, dia mengatakan, Alhamdulillah, Al-Quran dengan tegas mengatakan, wa ma qataluhu, dan seterusnya, ini bahasa Arab, dia mengutip dari An-Nisa 157. Jadi mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, akan tetapi Allah menyerupakan Nabi Isa, menyamarkan Nabi Isa, membuat pandangan mereka tidak tahu lagi siapa yang disalib itu. Lalu dia pakai teks dalam An-Nisa, wa ma solawuhu, dan seterusnya. Jadi mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka juga tidak pernah menyalib Nabi Isa, tapi Allah telah menyelamatkan Nabi Isa dan menyerupakan orang lain. Dalam pandangan mereka, menjadi seperti Nabi Isa atau Yesus, dan sebetulnya hal ini juga tertulis dalam kitab kalian, maksudnya dalam Alkitab, bahwa Nabi Isa atau Yesus alaihissalam tidak pernah mati disalib. Lalu dia melanjutkan, silakan Anda baca Injil Matius pasal 27 ayat 46. Jadi dia pakai teks dalam Matius 27 ayat 46. Di sana dikatakan kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eli Eli lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruan ini adalah seruan yang diucapkan oleh Yesus yang lain. Nah, ini adalah Yesus yang lain yang ngomong dalam teks ini. Kenapa saya katakan Yesus yang lain? Ingat, Nabi Isa AS atau Yesus AS tidak pernah menggunakan kata Eli atau Eloi di dalam menyeru memanggil Tuhannya. Yesus selalu menggunakan kata Bapa, Aba, itu kalimat yang dipakai oleh Yesus. Baik beliau dalam keadaan suka maupun duka, baik ketika beliau aman maupun ketika beliau terancam. Doa beliau di Taman Getsemani, Bapa, andaikan cawan ini harus lepas dari tanganku, maka biarlah kehendakmu yang terjadi. Tidak pernah, nah ini, tidak pernah Yesus menggunakan kata Eli
di dalam memanggil, menyeru, menyebut Tuhan Allahnya. Jadi jelas Alkitab mengatakan Eli Eli lama sabachthani itu adalah orang lain yang diserupakan oleh Allah, sehingga manusia waktu itu melihat orang yang tersalib adalah Yesus, padahal dia bukan Yesus. Jadi selama Alkitab masih menulis seruan orang yang disalib itu Eli Eli lama sabachthani, berarti yang disalib itu bukan Yesus AS, melainkan Yesus yang lain. Nah, ini pernyataan daripada Lutfi di video yang sudah saya rujuk tadi ya, linknya saudara bisa lihat di sana ya. Nah, jadi yang akan kita bahas malam ini kurang lebih seperti ini ya, ada 3 bagian di dalam pernyataan si Lutfi tadi. Karena yang pertama dia mengklaim berdasarkan An-Nisa 157, Isa itu tidak disalib dan mati. Tapi dia tidak hanya memakai An-Nisa, tapi dia juga memakai Alkitab ya. Dia pakai Matius 27 ayat 46. Di mana kalimat Eli Eli lama sabachthani itu adalah seruan dari Yesus yang lain berdasarkan teks itu. Maka yang tersalib bukanlah Yesus, tetapi orang lain yang diserupakan oleh dia. Dan di dalam kalimatnya tadi dia berulang kali menyamakan antara Isa itu sama dengan Yesus. Dia mengidentikan kedua kata itu, memakainya secara berbarengan. Mungkin kalau sempat kita juga akan bahas tentang hal itu. Jadi kurang lebih 3 poin ini mungkin akan berkembang sebentar. Kita akan lihat. Ya, itu yang akan kita bahas malam hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, saya langsung persilakan kepada Bapak Yan Suhendra, Pak Pendeta Yan Suhendra untuk melakukan tausiahnya pada malam hari ini ya. Kami akan siap mendengar Bapak. Silakan Pak Hendra. Baik, thank you Pak Abe, Pak Jimmy, dan Pak Stanley. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Raya Jumat Agung. Pada malam hari ini kita mengucap syukur karena Kristus telah mati bagi kita. Bahwa yang mati di salib adalah Yesus Kristus, saudara terkasih. Saudara, pada malam hari ini saya akan membawakan benarkah yang disalib adalah Yesus yang lain? Benarkah ketika mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka Yesus sesungguhnya yang berteriak pada jam 3 itu adalah Kristus yang lain. Akan timbul masalah yang pertama adalah kemungkinan hanya orang lain yang diserupai wajahnya dengan Yesus Kristus yang asli. Yang kedua, mungkin Yesus Kristus yang benar seperti yang dipercaya oleh orang Kristen, tetapi dia bukan Tuhan, bukan Allah, sebab dia berteriak Allahku, Allahku. Ada 2 kemungkinan di sini. Next, Allahku, 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 Allahku. Kata pertama Yesus datang sebagai sesuatu yang mengejutkan dalam semua catatan Injil, dan seperti biasa harus diasumsikan sepanjang sebagian besar hidupnya ia menyebut Allah sebagai Bapa. Sekarang pada saat kebutuhan yang mengerikan, dia kembali mengalamatkan ke cara yang lebih formal. Mengapa dia tidak berteriak, Bapakku, Bapakku, sebagai gantinya? Bukankah kata-kata ini seharusnya muncul lebih spontan dari bibir Kristus? Bukankah dia mengajar murid-muridnya sendiri untuk berdoa dengan cara yang sama untuk menyebut kepada Allah, yaitu Bapa? Mengapa justru dia menahan diri untuk tidak berbicara kepada Tuhan dalam istilah yang lebih intim? Jawaban atas pertanyaan ini terletak jauh di dalam hati Kristus yang menderita dan tidak pernah sepenuhnya diketahui oleh kita. Karena kita belum pernah masuk ke dalam penderitaannya. Saudara, sebenarnya pertanyaan ini muncul dari Dennis J. Billy pada tahun 2010. Jadi ini pun menjadi pertanyaan beliau, bukan ditemukan oleh Ustadz Anwar Lutfi tadi. Jadi 2010 ini sudah menjadi pertanyaan dari Dennis J. Billy yang terdapat di dalam tulisannya, saudara. Dennis berpendapat bahwa dalam Injil Matius, Yesus berseru, Allahku, Allahku, sebagai cara untuk menekankan dimensi universal kematiannya di kayu salib. Yesus berseru kepada Allah atas nama seluruh umat manusia. Sehingga untuk hal ini, dia berbicara kepada Allah dengan cara yang formal, bukan secara akrab seperti seorang anak dengan bapa. Dennis juga menekankan bahwa ini seperti gambaran bagaimana dia menghadap takhta pengadilan ilahi ketika membawa semua dosa manusia. Next. Dan pendapat lain dari R.T. France adalah sebagai berikut. Suara keras di sini dalam ayat 50 mungkin menandai
perbedaan antara Yesus dan orang-orang yang tersalib lainnya. Setidaknya pada tahap akhir penyaliban mereka secara bertahap kehilangan kekuatan. Ini bukan hanya tangisan kesakitan, tetapi seruan yang sedih kepada Tuhan yang mengungkapkan sejenak sesuatu dari siksaan mental dan spiritual dari cawan yang terimanya di Getsemani. Kata-kata diambil langsung dari pembukaan Mazmur 22 yang kita telah lihat sebagai kiasannya. Mazmur mengungkapkan kehancuran rohani seorang laki-laki yang terus percaya dan memohon kepada Tuhan, terlepas dari kenyataan bahwa lawan-lawannya yang tidak saling mengejek dan menganiaya dia yang sedang dalam keadaan tersalib. Next. Pada akhirnya Mazmur berubah menjadi ucapan syukur yang penuh sukacita untuk pembebasan dalam ayat 22-nya. Dan beberapa penafsir menyarankan bahwa itu adalah bagian akhir dari Mazmur yang ada dalam pikiran Yesus, serta awal yang traumatis, sehingga ini pada dasarnya adalah teriakan kepercayaan yang menentang kepada Tuhan yang diharapkan sepenuhnya untuk menyelamatkan dia. Tetapi itu adalah untuk membaca banyak di antara garis, terutama setelah Getsemani, di mana Yesus telah menerima bahwa dia harus minum cawan sampai penuh. Dia tidak berharap untuk diselamatkan. Kata-kata yang Yesus pilih untuk diucapkan adalah kata-kata yang tidak memenuhi syarat. Matius dan Markus. Matius dan Markus yang sendiri mencatat ucapan ini tidak memberikan petunjuk bahwa dia tidak bermaksud persis yang dia katakan. Ungkapan Allahku sementara tentu saja disediakan oleh Mazmur tetap menarik perhatian sebagai ucapan unik dari Yesus. Yang di tempat lain dalam Matius sering menyebut Allah sebagai Bapanya, tetapi tidak pernah dia menyebut Allahku. Dan yang dalam doa telah menggunakan Bapa untuk berbicara kepada Allah. Dengan demikian, menandai perubahan suasana hati di Getsemani, di mana meskipun salib itu terlihat, Yesus masih bisa memanggil dan mempercayai Tuhan sebagai Bapanya. Sekarang hubungan itu tampaknya rusak dan Yesus merasa dirinya ditinggalkan. Orang-orang yang ditinggalkan Tuhan ini daripada penderitaan fisik mungkin adalah orang yang paling dia takuti di Getsemani. Sehingga dia memohon agar cawan itu diambil dalam memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dia harus untuk saat ini dipisahkan dari Bapanya. Tetapi tentunya juga penting adalah bahwa Yesus seperti pemazmur yang ditinggalkan masih menyebut Allah sebagai Allahku. Teriakan ini tidak mengungkapkan hilangnya iman, tetapi kehilangan kontak sementara. Matius tidak memberi kita bimbingan lebih lanjut dalam membedakan teologi pendamaian yang terletak di balik teriakan mengerikan ini. Apalagi ini mengeksplorasi psikologi putra Allah pada saat pemisahan yang unik dari Bapanya. Dia juga tidak memberitahu betapa lama perpisahan itu. Tetapi kita mencatat dalam lega dan dalam catatan Lukas bahwa ketika Yesus mati, dia kembali memanggil Allah sebagai Bapanya. Itu tadi adalah pernyataan dari R.T. France, ya saudara. Lalu bagaimana jika pendapat orang yang mengatakan bahwa jika yang disalib itu adalah bukan Yesus, yang mungkin hanya orang lain yang wajahnya diserupai oleh Yesus Kristus yang asli. Sebenarnya ajaran yang mengatakan bahwa yang diangkat, disiksa, dicambuk, dipaku bukan Yesus, itu sudah beredar sejak masa kekristenan mula-mula. Salah satunya adalah Setian. Setian adalah salah satu arus utama Gnostik pada abad kedua dan ketiga bersama dengan Valentinianism dan Basilianism. Menurut John de Turner, itu berasal dari abad kedua Masehi sebagai perpaduan dari dua filosofi, yaitu Yahudi Helenistik dan Kristen dan Platonisme. Putus-putus ini sinyalnya. Beberapa, sorry. Saya bisa, halo? Bagus. Terus, silakan Pak, lanjut. Bagus. Oke. Beberapa dari bapak-bapak gereja telah menghasilkan tulisan anti bidat yang mengacu kepada kelompok Gnostik yang mereka sebut Setian ini. Gnostik lainnya sebenarnya menyebut diri mereka Setian. Mungkin aja ini kelompok yang tidak dikenal karena sejarahnya kurang lengkap ya untuk diteliti. Meskipun istilah ini digunakan oleh bapak gereja Kristen awal yang menentang bentuk pemikiran Gnostik Setian ini. Dalam Gnostik Setian, Injil Setian menuliskan demikian, saudara. Ini menurut catatan Injil Setian, next kata Yesus. Yesus berkata, kematian yang mereka pikir aku derita, telah mereka derita dalam kesalahan dan kebutaan mereka.
Mereka memaku seorang lelaki mereka sampai mati. Pikiran mereka tidak memahami aku, karena mereka buta dan tuli. Dengan melakukan hal-hal ini, mereka menyatakan penghakiman terhadap diri mereka sendiri. Adapun aku, mereka melihat aku dan menghukum aku. Tetapi sesungguhnya orang lain, yaitu bapa mereka, yang minum empedu dan cuka, itu bukan aku. Mereka memukul aku dengan cambuk, tetapi orang lain, yaitu Simon, yang memikul salib di bahunya. Orang lain yang memakai mahkota duri, dan aku sesungguhnya berada di puncak, mengolok-olok semua ekses para penguasa dan buah dari kesalahan dan kesombongan mereka. Aku menertawakan ketidaktahuan mereka. Next, Pak Stanley. Sebentar ya. Next. Oke. Sebentar, saya Tunggu bawa sebentar lagi, ya. Ustaz. Sudah tampak ya? Belum. Sudah Oke, ya? sudah. Lanjut. Ini sudah ya? Silakan Pak Yan. Oke, Serintus. Ya, Serintus. Ini sudah ya? Yang kedua adalah catatan Serintus. Serintus membedakan antara manusia Yesus dan Kristus. Serintus menyangkal kelahiran perawan supranatural Yesus. Kelahiran dari perawan supranatural Yesus Kristus. Menjadikan Yesus sebagai putra biologis dari Yusuf dan Maria. Serintus mengajarkan bahwa Kristus turun ke atasnya dalam bentuk merpati dari penguasa tertinggi pada saat pembaptisan. Lihat nanti ajaran adopsionisme ya. Dan meninggalkannya lagi pada saat penyalipan. Kristus tidak pernah mewujud dalam daging. Jadi bagi Serintus, Yesus dan Kristus berbeda. Yesus itu makhluk jasmani, Kristus itu adalah divine, spiritual divine. Serintus juga dikatakan telah mengajarkan bahwa Yesus akan bangkit di antara orang mati pada hari terakhir, ketika orang akan bangkit bersamanya. Dalam menggambarkan Yesus sebagai manusia yang lahir alami, Serintus setuju dengan orang-orang Ebionit. Dalam menggambarkan Kristus sebagai roh yang datang dari sorga, melakukan tugas ilahi di dunia material, dan kemudian kembali ke sorga. Irenaeus memperhitungkan Serintus di antara orang-orang Gnostik yang menyangkal bahwa Yesus adalah Logos atau Firman. Next. Di Asia, penulis Kristen awal mengidentifikasi Serintus sebagai musuh Rasul Yohanes. Menurut Irenaeus, gurunya Polikarpus menceritakan kisah bahwa Rasul Yohanes bergegas keluar dari pemandian di Efesus, alias tidak jadi mandi, ketika dia mengetahui Serintus ada di dalam. Rasul Yohanes berseru, mari kita terbang, jangan sampai rumah pemandian rubuh, karena Serintus, sang musuh kebenaran, ada di dalam. Irenaeus juga menceritakan bahwa Rasul Yohanes mencari barang siapa yang telah disesatkan oleh Serintus dengan proklamasi Injilnya untuk menghapus kesalahan yang oleh Serintus telah disebarluaskan di antara manusia. Next. Yang kedua, bagaimana kalau itu adalah Yesus Kristus yang benar, seperti yang dipercaya oleh umat Kristiani, tetapi dia bukan Tuhan, bukan Allah. Sebab dia berteriak, Allahku, Allahku, menurut Ustadz Dr. Anwar Lutfi, MTH. Menurut Dr. Anwar Lutfi, dalam sebuah video YouTube-nya pernah berkata bahwa pribadi yang terdapat dalam Injil Matius 27:6, yang berseru dengan keras, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, adalah Yesus Kristus. Yang oleh Anwar Lutfi disebut sebagai Yesus Kristus adalah sosok manusia, bukan Allah. Di mana orang Kristen telah berlaku musyrik. Dia juga setuju bahwa yang berteriak di kayu salib adalah manusia biasa dan bukan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih sebagaimana yang ia pahami. Sebab Yesus Kristus tidak pernah memanggil Allahku, melainkan dia selalu biasanya mengucapkan Bapa. Next. Dengan demikian, beliau sedang mengkonfirmasi bahwa Allah adalah Bapa yang biasa disapa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu. Hanya manusia yang memanggil Tuhan dengan sapaan Allah. Sekali lagi kita berterima kasih kepada beliau yang meneguhkan kebenaran Injil bahwa Yesus Kristus ketika memanggil Allah dengan sebutan Bapa itu adalah yang benar. Oleh sebab itu beliau sangat meragukan bahwa yang disalib itu adalah Yesus Kristus. Jadi apabila kita simpulkan sanggahan Anwar Lutfi adalah sebagai berikut. Allah itu adalah Bapa. Konsekuensinya, beliau meyakini Bapa yang dipakai Yesus Kristus, yang biasa disebut Yesus Kristus, adalah sosok pribadi pertama
dari Allah Tritunggal. Sebab dia dan Bapa adalah satu. Yang kedua adalah poin di atas tidak bisa disanggah karena beliau meyakini bahwa yang disalibkan bukan Yesus Kristus, melainkan itu adalah manusia sejati yang bisa merasakan lapar, haus, ketakutan, sedih, dan marah. Sekali lagi beliau mengatakan bahwa jika Yesus yang berteriak biasanya Bapa yang nggak disalib itu yang diangkat ke sorga, yang dia kenal dengan nama Isa Al-Masih, sesungguhnya itu yang benar gitu. Berarti dia setuju bahwa Bapa itu ada, bahwa pribadi pertama dari Tritunggal. Jika Yesus adalah manusia biasa, jika kita setuju dengan beliau, Yesus adalah manusia biasa, dengan manusia seperti apakah beliau hendak samakan Kristus? Jika dia menggunakan Injil Matius 27:46 atau Markus 15:34, maka beliau harus mengetahui bahwa Yesus Kristus yang dianggapnya sebagai manusia biasa itu telah berkata mengenai siapa dirinya. Yang pertama, dia mengatakan kepada iblis bahwa dia adalah Allah. Yang kedua, Yesus menyetarakan perintahnya dengan hukum Taurat. Yang ketiga, perkataannya memiliki kuasa menyembuhkan. Yang keempat, dia mengampuni dosa. Kelima, dia adalah Allah yang mengutus Yohanes Pembaptis menurut Maliaki 3:1. Yang keenam, dia berkuasa mengecam kota-kota. Yang ketujuh, dia memberikan peristirahatan yang sejati. Delapan, dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yang kesembilan, dia adalah pemegang kuasa atas sorga dan bumi. Yang kesepuluh, dia mati bagi semua orang berdosa. Yang sebelas, dia bangkit dari kematian. Dan yang terakhir, dia naik ke sorga. Manusia seperti apakah yang kepadanya Yesus Kristus dapat disamakan? Yang karenanya Yesus Kristus dapat disebut sebagai manusia biasa. Apa sih definisi manusia itu? Manusia atau orang atau Adam itu adalah Homo sapiens. Dalam bahasa Latin artinya manusia yang memiliki pengetahuan. Homo sapiens, manusia adalah spesies primata dengan populasi yang tersebar dan persebarannya paling luas. Dan dicirikan dengan kemampuannya untuk berjalan di atas dua kaki serta memiliki otak yang kompleks, yang mampu membuat peralatan, budaya, dan bahasa yang rumit. Jika Yesus Kristus disamakan menurut beliau adalah manusia atau Homo sapiens yang biasa, pertanyaannya begini. Yang pertama, manusia atau Homo sapiens mana yang pernah dan dapat bisa berjalan dengan kedua kakinya di atas permukaan air yang bergelora? Manusia mana yang mampu membuat peralatan yang rumit dapat membangkitkan orang mati? Manusia mana yang hidup dalam dosa tetapi sanggup mengampuni dosa? Manusia mana yang lahir tanpa benih seorang ayah? Manusia mana yang mati dan bangkit kembali menampakkan diri kepada manusia lainnya selama 40 hari? Jika dia tidak bangkit, di manakah kuburannya? Jika itu bukan Yesus, di mana kuburannya? Jikalau Yesus Kristus disecarakan sebagai manusia seperti yang dipahami beliau, maka jangan-jangan sebenarnya Homo sapiens itu bukan manusia sejati. Jangan-jangan manusia yang bukan sejati seperti Yesus Kristus. Mungkin benar apa yang dikatakan Charles Darwin bahwa manusia yang ada sekarang yang tidak setara dengan Kristus, yang tidak memenuhi kriteria Homo sapiens yang disamakan oleh Kristus, mungkin itulah hasil evolusi. Karena tidak sebanding akal budinya, moralitasnya, kebaikannya dengan Yesus Kristus yang disamakan dengan manusia itu. Kata Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa ini tidak seperti biasa? Yesus Kristus, Sang Anak Allah yang biasa memanggil Bapa dalam setiap komunikasi dengan Allah, kini dalam teriakan besar di kayu salib dia memanggil Allahku, Allahku. Sehingga sampai saat ini banyak orang Kristen yang membaca Injil Matius ini menjadi bimbang. Dan banyak pengejek-pengejek kekristenan semakin heboh mencemooh orang Kristen dengan mengatakan Yesusmu itu selain manusia biasa yang berteriak-teriak ketakutan di atas kayu salib, dia juga bukan Yesus Kristus yang asli. Sebab Yesus Kristus yang asli, yang disamakan dengan Isa Al-Masih, sudah diangkat Allah ke sorga. Mengapa Yesus Kristus memanggil Bapanya dengan menyebut Allahku, Allahku? Dan hanya karena Yesus Kristus menyebut Allahku, maka ini menjadi dalil terkuat untuk menghancurkan kekristenan. Mohon sabar dulu saudara-saudaraku. Matius 27 ayat 1 sampai 66 kita dapat melihat runtutan peristiwa Yesus Kristus mulai saat dia ditangkap, dihadapkan kepada Pilatus, sampai kepada penyalipannya. Maka inilah yang kita temukan. Setelah berjam-jam dia ditahan, dipukul, dilecehkan, dan dibelenggu untuk diserahkan kepada Pilatus. Menurut Injil Matius, Yesus tidak menyangkal bahwa dirinya bukanlah Yesus Kristus yang asli. Dia tidak menyangkal jika dirinya adalah raja. Sampai dipukul dan dilecehkan pun oleh pasukan yang menghina dia dengan meletakkan mahkota duri
dan berkata salam raja orang Yahudi. Dia dicela oleh para penyamun, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, juga tua-tua Israel. Tetapi dia tetap diam. Dia berteriak hanya kepada Allah Bapanya. Mungkinkah runtutan peristiwa ini menandakan bahwa orang yang ditangkap ini adalah Yesus Kristus yang lain? Yang setelah diinterogasi oleh imam, oleh Pilatus, lalu mereka menyatakan bahwa ini bukan Yesus Kristus. Tidakkah ada pembelaan darinya jika dia bukan Yesus Kristus yang dimaksud? Jika kita melihat runtutan peristiwa penangkapan, penganiayaan, dan penyaliban Kristus dari Injil Lukas, di mana Yesus Kristus bahkan telah dihadapkan kepada Herodes, yang sangat gembira bertemu dengan Yesus Kristus. Sebab sudah lama Herodes ingin melihat Yesus Kristus dan mengharapkan dia mengadakan mukjizat. Tetapi Kristus tidak pernah memberi jawaban apapun. Memang bagi mereka yang akan binasa, Injil adalah bau kematian, sehingga Injil tidak perlu diberitakan kepada seorang seperti Herodes sekalipun. Di kayu salib, Yesus berkata, "Ya Aba, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mungkinkah perkataan ini keluar dari mulut Yesus Kristus yang palsu? Dia juga berkata kepada penjahat yang di sebelahnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus." Mungkinkah Yesus yang lain yang palsu dapat memberikan kepastian hidup di Firdaus? Dengan suara nyaring dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Hanya ada satu kekuatan kalian, para pengejek Kristus, untuk menolak ayat-ayat dari keempat Injil tersebut, yaitu dengan mengklaim bahwa Injil orang Kristen adalah Injil palsu. Tapi sayangnya, kalian penghina Alkitab yang mengatakan bahwa Injil orang Kristen adalah palsu, tetapi tidak bisa menghadirkan saksi yang menyatakan dan menunjukkan mana Injil yang asli. Eli Eli lama sabachthani. Di dalam literatur ekstrakanonikal terdapat varian hedinamismu, katelepasmi. Ya, my power, you have left me. Kekuatanku, engkau meninggalkan aku. Sepertinya ini satu pandangan, seperti ini mirip pandangan dengan Cerinthus, yang mengatakan bahwa roh Kristus dalam rupa burung merpati masuk ke dalam tubuh jasmaninya, termasuk penafsiran, dan yang ketika dia mati disalib, ke rohnya, spiritnya, kekuatannya, dinamisnya, itu pergi meninggalkan dia. Jika ada saudara Kristen, teolog-teolog Kristen yang termasuk mencoba menafsir dengan mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah sosok duinatur dalam satu pribadi, yang ketika ia berkata, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" seolah-olah ditafsirkan bahwa natur keilahiannya pergi meninggalkan dia, atau natur manusianya berteriak kepada natur ilahinya, atau dia hanya berkata kepada satu pribadi yang lain, natur yang lain, yaitu Yesus sebagai manusia berkata kepada Kristus yang adalah spiritual divine. Maka tentu penafsiran ini termasuk dalam kategori penafsiran gnostik, tidak ubahnya seperti Cerinthus. Charles Hurlburt mengatakan bahwa my God menunjukkan masih eksisnya sebuah hubungan yang erat antara Yesus dengan Bapaknya. Why menandakan rasa ditinggalkan, tetapi dia tidak putus asa. Eli Eli lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Muncul dalam Markus 15 ayat 34 sebagai jeritan Yesus segera sebelum matinya. Ini adalah transliterasi dari bahasa Aram atau terjemahan dari Mazmur 22 ayat 2 yang paralel dengan Matius 27 ayat 46. Menawarkan campuran bahasa asli bahasa Aram Eli Eli lema sabachthani. Saksi teks menunjukkan bahwa ini saya langsung aja, bahwa artinya kedua Injil memiliki terjemahan Yunani segera setelah kutipan Mazmur. Menurut bahasa Arab itu adalah azab, yang berada di kejauhan, atau azab, tidak terikat. Next. Eli Eli lama sabachthani. Seruan Allahku sama sekali tidak menunjukkan bahwa itu adalah perkataan yang keluar dari mulut manusia lain yang bukan Yesus Kristus. Ayat ini menunjukkan bahwa mengapa Yesus Kristus berteriak memanggil Bapaknya dengan sebutan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat ini hanya sangat tepat apabila diucapkan oleh seseorang yang memiliki hubungan kekal, erat, dan tidak terpisahkan. Yang oleh karena sesuatu mereka harus saling merelakan sesuatu itu menimpa ikatan relasi mereka. Kata sabachthani atau enkatalipes, tepatnya adalah ditinggalkan sendirian, dibiarkan sendirian, leave alone. Bukan ditinggal di belakang atau meninggalkan, leave behind. Leave behind. Bukan diceraikan atau dipisahkan, separate, dalam hubungan pernikahan.
Mengapa dia dibiarkan? Mengapa Yesus dibiarkan sendirian, live alone? Hal ini terlukiskan melalui kata lema, lama atau hinati dalam bahasa Yunani. Hinati adalah sebuah kata interrogatif, sebuah kata tanya, mengapa? Untuk alasan apa? For what the reason? For what the reason? Untuk alasan apa? Mengapa? Untuk alasan apa engkau membiarkan aku sendirian? Apa alasannya, apa dasarnya engkau meninggalkan aku? Rasul Paulus menuliskan dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Untuk alasan dan karena apa dia dibiarkan sendirian oleh Allah Bapanya. Semua alasannya adalah karena kita. Di mata para pendosa, Yesus yang diserahkan para didomi. Dari tangan yang satu ke tangan yang lain, to hand over. Yesus Kristus sendiri mengatakan ketika dia berhadapan dengan Pilatus, engkau tidak punya kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Dia keluar dari Allah Bapa menjadi daging, ginomai, karena kehendak Bapanya agar dia diberikan, diserahkan, didomi bagi dunia ini. Sebagai satu-satunya anaknya yang tunggal, yang ada dalam Bapa sejak di dalam kekekalan. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya berdosa menjadi dosa, karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Allahku, Allahku, kita yang selalu bersama, kita yang selalu sekehendak, sepikiran, mengapa saat ini engkau membiarkan aku menanggungnya sendirian? Allah tidak mungkin berdusta. Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hilasterios, yaitu pendamaian, adalah sebuah usaha untuk menenangkan hati Allah. Sebagai penebusan, expiatory, dan sebagai pendamaian, propisiasi. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilur ya kita sembuh. Siapa manusia yang sanggup menanggung segala dosa-dosa dunia? Jangankan dosa anak kita, suami atau istri kita, keluarga kita, dosa kita sendiri pun kita tidak sanggup menanggungnya. Siapakah manusia yang membawa pendamaian untuk memuaskan hati Allah? Sedangkan semua manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Mungkinkah ada manusia yang lahir dari benih Adam, seperti yang dimaksudkan oleh Pak Anwar, yang telah dipersiapkan Allah untuk menjadi jalan pendamaian. Sedangkan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di mana kita temukan dalam semua aliran kepercayaan bahwa ada benih Adam yang dipersiapkan Allah menjadi jalan pendamaian? Tidak ada. Untuk menghapus dosa manusia, semua agama percaya bahwa dari dalam diri manusia tidak mungkin ada upaya untuk menghapus dosanya. Yesus Kristus mengatakan, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Tidak mungkin manusia dapat membenarkan dirinya, sebab Allah mengetahui isi hati manusia. Oleh sebab itu, beberapa aliran kepercayaan dan agama mempercayai untuk membersihkan dirinya dari dosa dan kutuk. Manusia percaya bahwa mereka telah menerima sesuatu dari luar dirinya. Yang pertama bisa berupa perintah. Perintah untuk berpuasa. Sebagian percaya puasa dapat membayar hutang dosa. Yang kedua, aliran kepercayaan ada yang percaya dengan menyiksa tubuh, dengan meraja tubuh, maka dosanya bisa diampuni. Yang ketiga, mengasingkan diri dari kesenangan dunia, membiara, bertapa. Yang keempat, mentaati hukum-hukum agama tertentu, seperti orang Yahudi, mentaati hukum Taurat supaya mereka dapat disucikan dosa-dosanya. Yang kelima, ada orang yang percaya dengan bersedekah, maka dosa-dosanya dapat diampuni. Itulah mengapa ada syarat penghapusan dosa menurut kepercayaan agama Yahudi dan beberapa agama lainnya, yaitu pemberian korban binatang. Tetapi korban binatang itu adalah korban yang sementara dan tidak memuaskan hati Allah. Pemazmur berkata bahwa engkau tidak berkenan atas korban sembelihan dan bakaran, engkau tidak menyukainya. Paulus mengatakan bahwa Allah telah memiliki rencana atas pendamaian manusia berdosa dengan dirinya sebelum dunia ini diciptakan. Kata proeteto, tupos dalam bahasa Ibrani, itu juga dipakai kata pada, adalah keselamatan yang telah Allah cadangkan, to spare, bagi umatnya sejak kekekalan. Mencadangkan berarti suatu tindakan mempersiapkan sesuatu sebagai pengganti yang setara untuk digunakan pada waktunya. Kata Eli, Eli lama sebaktani, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Itu adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Anak Allah, Sang Logos, Yesus Kristus,
telah dibiarkan sendirian menanggung segala bantahan yang hebat dari pihak orang-orang berdosa, supaya kita jangan menjadi lemah dan putus asa. Apakah Yesus Kristus tidak tahu tujuan Bapaknya ketika Bapa mengutus dia ke dalam dunia ini? No, Yesus Kristus sangat tahu. Berulang kali dalam Injil dituliskan bahwa dia datang untuk melakukan kehendak Bapaknya. Yesus datang untuk memberikan hidup agar orang percaya memperoleh hidup dalam kelimpahan. Dia tahu bahwa dia akan disalibkan. Kata Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Menurut kita, yaitu enkatalipes, sabaktani. Enkatalipes. Dalam kitab Ulangan, artinya bisa juga melupakan atau melalaikan, unmindful. You are unmindful of the rock that bore you and you forgot the God who gave you birth. Dalam bahasa Arab, azabah, dari kejauhan azab tidak terikat. Bapa dengan rela membiarkan anaknya yang dikenannya menanggung dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itulah sebabnya tidak mungkin ada nama dan jenis manusia di bawah kolong langit ini yang kepadanya manusia dapat diselamatkan. Sebagai anak yang dibiarkan Bapaknya untuk menanggung dosa kita, Yesus Kristus tidak pernah berontak. Dia tidak membuka mulutnya bagaikan anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ketika dia dianiaya, membiarkan dirinya ditindas. Allah Bapaknya membiarkan dia mati di antara para penjahat, sekalipun dia tidak berbuat kesalahan. Tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Bapaknya berkehendak agar dia diremukkan dengan penuh kesakitan. Ketika dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, hanya melalui dia kehendak Tuhan dapat terlaksana. Dia dibiarkan tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran atasnya mendatangkan keselamatan bagi kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Eli Eli lama sabaktani menunjukkan kedekatan sebuah hubungan yang sempurna antara Yesus dengan Bapaknya. Panggilan Allahku membuktikan sebagai anak, dia tidak kompromi untuk tidak taat dan tidak menghormati tugas dan kehendak Bapaknya agar terjadi atas dirinya. Seruan Allahku membuktikan bahwa sekalipun Allah adalah Bapaknya, dia harus menundukkan dirinya demi kita. Surat Ibrani mengatakan untuk waktu yang singkat, dia yaitu Yesus dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami penderitaan maut bagi semua manusia. Suruhan Allahku adalah penghormatannya kepada Bapa. Yang melalui suara itu kita dapat melihat bagaimana Allah tidak kompromi dengan dosa Anda dan dosa saya, dan dosa kita semua. Allah membiarkan anaknya menghormatinya dengan meminum cawan pahit itu karena kita. Dengan jalan demikian, dia telah menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapaknya, yaitu setelah dia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena dia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Dan sebagai anak, dia sendiri juga menaklukkan dirinya di bawah Allah. Rasul Paulus menyatakan bahwa ucapan Eloi Eloi lama sabaktani adalah ucapan penghormatan anak Allah kepada Bapaknya yang telah mengutus agar anaknya menggenapi seluruh rencana yang telah Allah tentukan, pro etetu. Dan sebagai anak tunggal Allah, dia membuktikan dirinya taat menjalani rencana Allah bagi kita, sampai dia mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus yang telah rela dibiarkan sendirian, tanpa campur tangan Allah Tritunggal, untuk melepaskannya dari penderitaan maut karena kita. Oleh karena dia, nama dia bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi. Sehingga segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, bukan sebagai manusia. Oleh karena itu jangan takut. Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir, yang hidup, dan aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bahwa Eli Eli lama sabaktani adalah sebagai sebuah ungkapan penghormatan Kristus, sekalipun dia anak, dia taat. Dan dia tidak terpisahkan. Dia tidak minta tolong Bapaknya, Allah Bapa Tritunggal, untuk menolong melepaskan dia dari penderitaannya. Sekian, terima kasih. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Bapak Yan Suhendra. Dari pemaparan Pak Hendra tadi kita dapati rupanya pendapat bahwa Yesus yang disalib itu, bahwa yang disalib itu bukan Yesus, ternyata itu sudah ada di abad-abad awal ya, seperti Satan dan sebagainya.
ya abad yang kedua dan seterusnya. Dan ini terkait dengan ajaran Gnostik. Nah, jadi pertanyaannya apakah misalnya Quran mengambil dari sana, kita tidak tahu, itu urusan mereka ya, itu kita tidak perlu mengurusi hal itu. Lalu Pak Ian itu sudah langsung menghadang Ustadz Lutfi di sana, bahwa mengapa kok katanya Yesus itu tidak memanggil Allah dengan sebutan Bapa dalam teks itu. Fakta bahwa Yesus memanggil Eli, Eli lama sabachthani, membuktikan yang disalib itu bukan Yesus, tapi Yesus yang lain. Tapi Pak Ian langsung mengcounter tadi bahwa bagian itu memang menarik karena hanya di dalam teks itu kata Bapa itu kelihatannya diganti dengan Eli, Eli oleh Yesus. Kenapa demikian? Tadi Pak Ian mengatakan itu membuktikan ada saatnya di mana pada titik itu di atas kayu salib hubungan yang sangat intim antara Bapa dan anak itu menjadi terputus. Dan saya kira ini bukan terputus. Bukan terputus apa Pak tadi? Nggak terputus. Nah, itu pendapat dari RT France. Ya, RT France ya. Oke. Dan itu bukan merupakan sebuah keterpisahan atau keterputusan antara kedua pribadi itu, tapi itu dalam hal yang lain. Jadi sepertinya kelihatannya Bapak memalingkan muka ya Pak Ian ya dari Yesus. Bapak membiarkan ya. Ya, mereka selalu bersama dan tak terpisahkan, tetapi dalam posisi anak yang diutus ke dalam dunia untuk melaksanakan seluruh proeteto, rencana Allah untuk pendamaian itu, yang dari hilasterios tadi ya, supaya terlaksana. Tapi biasanya kan kalau suatu Trinitas ini kan mereka sekandak sehakikat dan tidak pernah ada satu titik pun dia bisa berbeda begitu ya, berbeda pendapat. Tetapi untuk menanggung itu dia harus tunduk kepada Bapaknya. Dan ketika dia menanggung sendirian, nah itu little. Mengapa engkau meninggalkan aku? Saya tidak mengambil itu sebagai seseorang yang ditinggal jauh, ditinggal pergi terpisah. Tetapi Allah Bapa dan Roh Kudus membiarkan Logos sang anak itu menanggung sendirian. Menanggung siapa? Dosa kita, saudara. KB. Oke. Siap. Oke. Lalu pandangan terhadap teriakan Eli, Eli lama sabachthani yang diartikan bahwa keilahian Yesus meninggalkan kemanusiaannya atau natur manusia berbicara pada keilahiannya itu tidak bisa diterima karena itu terkait dengan ajaran Gnostik. Oke, makasih Pak Ian. Ada tanggapan dari pembicara yang lain, Pak Jimmy dan Pak Vesalutis tentang poin ini, Pak, tentang teriakan Eli, Eli lama sabachthani ini. Silakan. Oke, terima kasih Bung Albert. Tadi Pak Ian sudah menggali beberapa makna teks, lalu dikaitkan dengan alusi atau eko dari Perjanjian Lama. Memang Perjanjian Baru itu sangat syarat dengan alusi. Dan yang paling banyak itu kemungkinan besar di dalam kitab Wahyu. Nah, nanti akan dibicara oleh Pak Moses di sesi RBS ya. Saya tidak menyinggung itu ya. Alusi Mazmur 22 ayat 2 itu dibuat Yesus itu dengan bahasa Aram ya, dalam bentuk yang ada dalam Targum. Ada juga yang mengatakan bahwa Elo lama sabachthani itu ada campuran kata Ibrani dan juga Aram. Itu dasarnya dulu ya. Lalu ketika tuduhan mengatakan bahwa Yesus yang lain, nanti akan berimbas kepada aspek yang lain. Tapi saya menyinggung bahwa di situ Yesus hanya menggunakan kata, Yesus tidak menggunakan kata itu di tempat lain. Artinya dia selalu menyebut Allah itu dengan sebutan Bapa. Ya, padahal sebenarnya yang tadi saya jelaskan bahwa alusi yang dikutip dari Mazmur 22 itu kan hanya menegaskan bahwa orang Yahudi membaca teks Mazmur pasal 22 itu merujuk kepada Mazmur Daud. Karena kalau kita bicara mengenai siapa Mesias, itu tidak bisa lepas dari alusi-alusi dalam Perjanjian Lama. Sehingga orang Islam ini karena dengan pengetahuan yang sejengkal ini dan kadang juga sok lebih pintar ya, dan dia tidak menggunakan argumentasi tapi lebih kepada asumsi.
Karena kalau kita bicara perjanjian baru itu duduk perkaranya harus ada alusi-alusi yang diambil dari perjanjian lama. Sehingga dalam konteks kedatangan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan, dia berhadapan bukan dengan orang Arab, bukan dengan orang Jerman, bukan. Dia berhadapan dengan orang Yahudi. Sehingga ucapan-ucapan Yesus selalu mengatakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Itulah sebenarnya alusi yang menegaskan bahwa kemesiasan Yesus itu diteguhkan oleh kitab para nabi. Misalnya tadi saya bicara mengenai kematian Yesus ya di jam 1:30. Yesus mengatakan bahwa dia menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu alusi. Jadi kalau dia mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku dalam bahasa Aram yang ada dalam bentuk targum, jangan ditafsir bahwa Yesus lebih akrab menggunakan Bapa, bukan Allahku, Allahku. Sehingga ketika orang dia menyebut itu dianggap Yesus yang lain. Yesus yang mana? Al-Quran juga bingung siapa yang disalib diserupakan Isa. Kebingungan mereka kok dilemparkan ke Alkitab. Sorry maaf. Ya, kalau memang tidak sanggup menafsirkan Al-Quran siapa yang diganti, ya jangan ikut-ikutan lagi bikin kabur tafsiran kalian terhadap kitab suci. Jangan, itu tidak sopan ya, dan itu terkesan idiot sekali ya. Yang ketiga, kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes, Yesus tidak hanya menyapa Allah dengan sebutan Bapanya, dia juga sering menggunakan dua istilah itu bertukar. Jadi Allah itu Bapa disebut juga Allah. Ya, misalnya di dalam Yohanes pasal 6 ayat 27 sampai 29, Yohanes 17 ayat 3, 16 pasal 16 ayat 27, juga pasal 14 ayat 1, Yohanes 13 ayat 3, 30 ayat 31 sampai 32, Yohanes 6 33 44, kemudian ada juga Matius pasal 3 ayat 9 15, 542, 544, 5, 17, 18, kemudian ada Yohanes pasal 4 ayat 10, 24, Yohanes pasal 3, 3, 5, dan banyak sekali. Artinya sebutan Bapa dan Allah itu dipakai secara bergantian. Sehingga kalau dia mengatakan bahwa Eloi, Eloi atau Eli, Eli itu pasti Yesus yang lain, lalu bagaimana dengan mayat Yesus yang diturunkan, lalu ada peristiwa kebangkitan. Kan dia tidak berlanjut ini. Jadi tuduhan polemikus Islam ini kadang-kadang tolol ya. Dia suka bilang Yesus yang lain, tapi dia juga menggunakan Alkitab, tapi dia tidak lihat sesudah orang, taruhlah Yesus yang lain yang mati itu. Kemudian kan dikuburkan. Lalu ada orang-orang yang menjaga kubur itu. Pasti juga bukan salah mayat yang lain kan. Ada juga penjaga. Kemudian dia bangkit. Lalu dia menampakkan diri. Lalu itu Yesus yang lain gitu kan, menjadi lucu nantinya. Ya memang keidiotan semacam ini memang terpelihara di dalam komunitas polemikus Islam, sehingga mereka dengan pongahnya selalu mencari dukungan terhadap Quran mereka, karena mereka bingung sendiri ya. Beberapa penafsir Quran itu juga bingung, apakah Yudas Iskariot, Simon dari Kirene atau yang lain, kemudian salah tangkap, lalu juga bingung. Si Luwai Fatohi juga bingung. Dia mengatakan bahwa dalam penangkapan tengah malam itu ada kemungkinan salah tangkap. Nah itu kan asumsi. Asumsi yang tidak punya dukungan sama sekali. Jadi kebingungan mereka untuk menentukan siapa yang menggantikan, sampai Allah mereka juga bingung siapa yang digantikan. Penafsir bingung, Allah mereka juga bingung. Nah, sehingga kebingungan itu mereka cari gara-gara, cari sesuatu untuk mengobok-obok teks yang sudah muncul abad pertama, ya. Lalu muncul abad ke-7 mengatakan Yesus tidak salib, ya semua catatan sejarah kan mengacu kepada Yesus yang mati. Lalu tiba-tiba muncul firman yang dianggap sebagai wahyu dari surga yang sudah dicatat, tapi juga salah secara sejarah. Ya itu kan siapa yang salah. Jadi tuduhan semacam ini sama sekali tidak punya dasar argumen. Itu kan hanya asumsi saja. Dengan mengatakan bahwa Eloi Eloi lama sabachthani itu bukan ucapan Yesus. Ya kalau you benar, harus juga diteruskan dengan mayat yang dikuburkan, ada peristiwa kebangkitan. Semua di dalam Injil lengkap kok. Masa satu ayat Quran lalu meruntuhkan 4 kitab suci ya di dalam Perjanjian Baru yang sudah ditulis lebih dulu. Ya, yang bodoh siapa sebenarnya?
Saya juga kadang-kadang lucu ini, polemikus muslim ini kadang kurang kerjaan, ya tidak punya intelektual yang tinggi, lalu mencocok-cocokkan, yaitu menyesuaikan dengan iman mereka. Semua mualah polemikus yang katanya terpelajar, tetap akan menyesuaikan iman mereka ya dengan menolak penyaliban. Sejarah pun mengatakan demikian juga akan ditolak. Karena memang mereka harus percaya kepada kitab suci itu. Itu taruhan iman mereka. Tapi hanya orang pintar yang bisa mengatakan bahwa Allah pun juga harus tunduk kepada sejarah yang dia buat sendiri. Tidak mungkin Allah buat sejarah lalu dia menolak, oh ini sejarah saya buat, kenapa begini? Tidak, Allah harus tunduk pada sejarah yang dia buat sendiri. Artinya Allah harus konsisten terhadap sejarah yang dia buat sendiri. Tidak mungkin Allah menciptakan sejarah lalu dia sendiri pikun, lalu lupa dan dia menggantikan wahyu lain. Oh ini wahyu pertama tidak benar, wahyu kedua ini benar. Ini akan menjadi lelucon yang sangat besar dalam dunia teologi. Cukup dari saya. Silakan Pak Jimmy kalau mau tambahkan. Oke, makasih. Pak Jimmy ada tambahan, Ya, Pak? terima kasih. Mudah-mudahan tidak terputus-putus sinyalnya. Ya, saya telah melihat video dari Pak Anwar Lutfi. Memang boleh dikatakan itu sangat minim data. Jadi terlalu sempit sekali atau sederhana sekali. Langsung mengambil kesimpulan itu bukan Yesus, tetapi Yesus yang lain, hanya karena penggunaan kata yang tidak biasanya digunakan oleh Yesus. Dan Pak Hendra sudah menjelaskan secara panjang lebar, secara teologis, dan Yesus memang menggunakan kata itu juga dalam penekanan bahwa dia sedang menggenapi nubuatan mesianik, khususnya di Mazmur pasal 22. Kalau kita lihat di Mazmur pasal 22 juga itu ada beberapa teks yang digenapi. Misalnya ada kata-kata membagi-bagi pakaiannya, kemudian menusuk tangan dan kakinya, walaupun memang teks itu juga debatable dengan pihak Yudaisme. Tapi intinya ada alasan sehingga Yesus menggunakan ungkapan itu. Nah, kemudian Pak Stanley menambahkan tentang bahasa yang digunakan. Ya memang kata yang digunakan itu sabaktani itu adalah Aramik. Kalau Ibraninya itu azaftani. Itu yang paralelnya. Sedangkan kata Eloi atau Eli itu lebih kombinasi antara Ibrani dan Aramik. Dia tidak juga full Aramik karena kalau Aramik itu dia lebih tepat Elahi. Jadi dia lebih pada pengaruh kombinasi antara Ibrani dan Aramik. Jadi intinya bahwa bahasa yang digunakan atau ungkapan yang digunakan adalah ungkapan kesehari-harian. Dan itu cocok dengan konteks sejarah bahasa-bahasa pada masa itu. Pada masa itu dikenal dengan multilingualism. Jadi orang-orang pada masa itu menguasai lebih dari satu bahasa. Nah, bahasa Ibrani sendiri itu sebenarnya bahasa yang sudah banyak berkurang pasca pembuangan. Jadi pembuangan itu orang Yahudi ke Babel itu adalah pusat Aramik, budaya Aramik. Mereka pulangnya dari Babel itu sudah banyak yang nggak tahu bahasa Ibrani. Sehingga Aramik itulah yang akhirnya berkembang. Nah, lalu pada era berikutnya terjadi Helenisasi lewat Alexander yang kemudian membawa pengaruh bahasa Yunani. Jadi praktis penggunaan bahasa Ibrani, Aramik, Yunani itu sudah familiar pada masa itu. Jadi ungkapan itu adalah ungkapan dengan bahasa sehari-hari. Tidak harus persis sama secara verbatim dengan teks dalam Mazmur pasal 22 ayat 2 itu. Nah, ini yang berapa kali dipersoalkan oleh Menam Ali masalah ini, tetapi kita tidak bahas masalah itu. Nah, yang saya perlu tambahkan di sini dari penjelasan rekan-rekan yaitu Anwar Lutfi hanya mengambil sepotong informasi yang dia tidak mengerti konteksnya, lalu mengambil kesimpulan besar
bahwa bukan Yesus yang disalib tetapi orang lain. Nah, kalau ditanyakan pembuktian terbalik, bisa nggak dia bisa tunjukkan data tentang skenario penggantian tersebut yang terjadi pada abad-abad pertama tersebut? Apakah ada petunjuk secara implisit terjadi penggantian atau penyerupaan dan sebagainya? Atau ada kekeliruan penangkapan? Itu nothing. Sama sekali nggak ada. Justru yang terjadi, peristiwa penyaliban itu bisa dikatakan jadi berita heboh pada masa itu. Yang kebetulan memang pada masa itu, pada hari raya Paskah Yahudi, banyak orang-orang Yahudi diaspora yang lagi berbondong-bondong ke Yerusalem. Jadi itu peristiwa yang heboh. Kebetulan juga saat itu ada Pilatus dan Herodes. Dan kita lihat mereka Yesus dipimpong di kesana dari Herodes ke Pilatus seperti itu. Jadi itu suatu berita yang heboh, luar biasa sekali. Apakah mungkin di tengah kehebohan itu disaksikan orang banyak, lalu terjadi penggantian? Adakah datanya? Nah ini nonsen menurut saya. Dan itu dikonfirmasi dengan data dari Josephus, lalu dari Tacitus tentang peristiwa itu. Nah lalu dikatakan bukan Yesus yang disalib lah. Nah justru sebenarnya penjelasan logis yang dalam Quran An-Nisa 157 itu seperti yang tadi diangkat oleh Pak Hendra. Justru itu lebih semacam feedback atau respon terhadap bidat-bidat gnostik yang sepertinya mirip. Tetapi ada perbedaannya sebenarnya. Kenapa? Karena dalam bidat-bidat gnostik itu seperti dari Injil The Great Set, tadi Setian, kitabnya Great Set, lalu juga ada Apocalypse of Peter dan beberapa tulisan dari Irenaeus tentang satu kelompok yang disebut Basilides. Pada intinya mereka tidak bisa menerima Yesus yang ideal ilahi dari perspektif Gnostisme itu bisa mati, bisa disalib. Jadi itu yang mereka tolak sehingga itu hanya manusia Yesus yang semu. Bahkan dalam Injil Petrus dikatakan Yesus yang asli itu di atas pohon tertawa melihat peristiwa itu. Yang orang lain yang disalibkan, Yesus yang duniawi dan nah ini ada kemiripan. Tetapi kalau kita lihat ada bedanya. Kenapa? Karena Gnostik itu justru sangat meninggikan Yesus secara ilahi khas mereka. Dalam pengertian apa? Mereka menolak aspek kemanusiaan Yesus. Dan ini sebenarnya sudah ada cikal bakalnya itu lewat Dokotisme pada abad pertama yang ditanggapi oleh Rasul Yohanes dalam suratnya. Yaitu mereka yang menolak aspek kemanusiaan Yesus. Saking terlalu meninggikan keilihan Yesus, tapi khas Gnostik ya, itu sampai mereka tidak bisa menerima bahwa Yesus itu mati. Nah seperti itu. Nah justru inilah yang sepertinya ada paralel dengan Quran. Tapi sekali lagi, itu semua dari data-data scholars, data-data Gnostik itu semua hanya uraian teologis, tapi bukan faktual data historis. Karena memang tidak pernah ada data yang menunjukkan adanya penggantian di salib, baik itu khas Gnostik, apalagi Quran yang nanti muncul sekitar 607 tahun kemudian. Oke, itu tambahan dari saya. Ya, terima kasih. Baik, makasih Pak Jimmy. Pak Jimmy kembali menekankan bahwa Lutfi itu dia hanya asal ngomong ya, karena dia minim data, dia tidak memberikan data tandingan ketika dia mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus yang lain. Nah mana data tandingannya mana? Dia tidak memberikan skenario lain. Kalau ada skenario lain ya ditunjukkan lah. Jangan cuma ngomong-ngomong doang ya, itu namanya asal mangap. Harus buktikan datanya yang mana, skenario lain di abad-abad awal itu seperti apa. Jadi dia hanya melemparkan tuduhan tanpa memberikan dukungan data. Dan posisi pernyataan Lutfi itu ya melawan. Kita tahu para sejarawan baik yang anti kekristenan maupun sejarawan Yahudi dan sebagainya, Romawi, itu mencatat dengan begitu excellent, luar biasa, bahwa Yesus sejarah itu memang demikian adanya. Jadi itu penjelasan tambahan dari Pak Jimmy. Ada tambahan lain
Ya, Atau ya ya, tadi Pak silakan. Jimmy sudah menyinggung mengenai Basilides dan The Great Offset itu kalau tidak salah ya. Sebenarnya buku saya ada membahas tentang itu ya, tapi saya belum terbitkan. Saya masih tahan dulu, nanti akan Simpan terbit dulu. ya. Cukup lengkap lah data itu ya. Konsekuensi ada banyak yang bisa ditelusuri atau juga bisa kita lihat dalam konteks konsekuensi logis. Ya harus dilihat bahwa kalau dia diserupakan kan harus ada skenario ya, yang harus disusun. Kemudian tidak hanya skenario ya pas pada saat penggantian, tapi kita juga mesti perhatikan bagaimana proses penguburan misalnya, ya kan? Lalu apakah alusi-alusi yang digenapi dalam peristiwa penyaliban itu ditepati nggak oleh yang Yesus yang lain kan? Itu kan menjadi absurd yang sangat brutal sebenarnya, karena yang tadi saya katakan Yesus hidup di zaman Yahudi itu kan dia selalu menggunakan alusi, mengkonfirmasi perjanjian lama, jadi kitab Ibrani, supaya kemesiasannya itu tidak dalam pengertian kabur. Ya kan berapa kali Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, kemudian aku melakukan apa yang Bapa lakukan, sehingga dalam pandangan orang Yahudi Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah, karena Allah itu juga disebut dengan Bapa. Jadi alusi-alusi semacam itu meneguhkan bahwa kemesiasan Yesus itu tidak mungkin tertukar, karena nanti ada penguburan, lalu ada yang menjaga kubur, ada yang menaruh rempah-rempah, kan tidak mungkin dalam waktu sekilas kemudian wajah Yesus berubah atau Yesus yang lain. Dan itu kita tidak percaya hal semacam itu. Itu hanya dongeng yang mau tidak mau dikarang sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah kebenaran. Dan kalau orang yang sudah terbiasa dengan dongeng begitu, maka apapun yang dinyatakan benar, apapun yang benar, itu akan dinyatakan salah, karena mereka akan menyesuaikan dengan iman mereka. Semua, saya sudah baca beberapa buku mualaf, mau tidak mau mereka harus menyesuaikan dengan iman itu. Kalau mereka tidak menolak Quran, maka mereka harus membuat data sejarah itu seolah-olah tidak benar. Dan kita sudah bicara kan di tahun lalu dengan Pak Pangeran Manurung mengenai buku yang ditulis oleh Luwai Fatohi. Luwai Fatohi itu semua bukti sejarah dia buat seolah-olah itu tidak benar. Lalu dia mau sodorkan dengan Quran yang juga tidak benar. Jadi dia bilang Perjanjian Baru bukan bukti sejarah, Al-Quran yang adalah bukti sejarah. Jadi sebenarnya dia mau tolak bukti sejarah untuk menjodorkan Quran yang bukan bukti sejarah, itu hanya semacam pandangan teologis. Jadi dilema sebenarnya. Tapi mau tidak mau keputusan itu harus diambil supaya terkesan bahwa inilah wahyu yang menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Tidak ada yang disempurnakan. Malah campur dongeng sana sini ya, dongeng Isa lahir di bawah pohon kurma, dongeng penyalib Isa diubah wajahnya itu dengan orang lain, dan ada banyak aspek lain yang sama sekali tidak merupakan bukti historis, tapi lebih kepada pandangan teologis ataupun juga cerita rakyat yang berkembang dari zaman ke zaman. Karena juga ada Injil Thomas misalnya, Yesus membuat burung dari tanah lalu membuat dia terbang, itu di dalam Injil Thomas ada. Dan banyak aspek lain yang kita lihat yang disimilaritas dengan kitab suci. Sehingga kalau iman mereka mengatakan bahwa memang Isa tidak disalib, ya kita harus ya cukup tahulah bahwa mereka punya problem tersendiri. Sehingga ketika masuk dalam dunia Alkitab, mereka hanya menafsirkan luarnya saja, tapi tidak melihat bahwa ada alusi-alusi yang digemakan di dalam Perjanjian Baru, ada konsep Mesias yang harus digenapi oleh Yesus, ada konsep kovenan baru yang harus dipenuhi oleh Yesus. Jadi kita tidak hanya bicara soal Yesus mati atau tidak, tapi ada aspek lain yang mengikat bagaimana peran Yesus datang ke dalam dunia. Jadi tidak melulu kita hanya bicara dia mati, kemudian dia bangkit, tapi dalam skema besar kedatangan Yesus ke dunia itu kan terkait dengan bagaimana nubuatan dalam Perjanjian Lama itu digenapi. Dan Yesus mengatakan, aku datang
bukan meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tapi justru menggenapinya. Jadi kita tidak boleh memisahkan kematian Yesus, kebangkitan itu dengan hukum Taurat dan kitab para nabi, karena dia menggenapi dua itu. Nah, dia menggenapi dua itu diwujudkan dalam dua hukum. Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hukum yang kedua yang sama dengan hukum pertama adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia, untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Lalu kemudian dilanjutkan dengan bagaimana Mesias yang menderita. Tadi Pak Yan sudah Putus suara ini Pak Stanley. Suara Pak Stanley putus ya? Iya, putus suaranya. Oh ya, oke. Saya kira sudah cukup jelas ya dari ketiga narasumber untuk membantah tuduhan dari Ustadz Lutfi tadi. Karena kan itu Matius 27 ayat 46 itu kan kutipan dari PL sebetulnya, Mazmur 22 ayat 2. Jadi jika Yesus mengutip Mazmur pasal 22 ayat 2 dengan mempertahankan misalnya kata Eli di sana, kan itu dari bahasa asli PL Ibrani Eli itu apa salahnya kan? Nggak masalah dong. Jadi Yesus mempertahankan bahasa Ibrani kata Eli, dia mengutip kembali di dalam Matius 27 ayat 46. Saya kira itu tidak masalah. Kemudian yang kedua, mungkin kita bisa masuk dalam aspek arti kata. Kalau saya ingin menyoroti arti kata Eli itu apa? Saya baca di beberapa buku, kata Eli itu berarti Allahku ya. Nanti Pak Yan atau Pak Jimmy bisa koreksi. Kata Eli itu kan artinya Allahku. Jadi sebetulnya Ustadz Lutfi tidak perlu terlalu bersemangat ya, atau begitu pede mengatakan, oh Yesus tidak pernah memanggil Allahnya dengan sebutan Eli. Ini overdosis, semangatnya overdosis ya. Karena yang perlu dipikirkan oleh Anda itu adalah apa arti kata Eli itu. Nah, saya menyoroti dari aspek arti kata. Artinya itu kan Allahku. Nah, seharusnya pertanyaannya diubah menjadi Pak Lutfi harusnya bertanya, mana ayat lain yang mencatat seruan Yesus memanggil dengan kata Allahku? Karena itu kan sama dengan arti kata Eli. Nah, itu baru benar. Nah, karena kata Eli itu sama, itu berarti Allahku. Yang membedakan itu hanyalah yang satu bahasa Ibrani dan yang satu lagi bahasa Indonesia. Itu. Jadi kalau kita mau pakai istilah lain juga ada. Dalam Yunani itu disebut sebagai Theoumu, ya, Theoumu, misalnya dalam Wahyu pasal 3 ayat 12. Saya buka dulu ya, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-12. Wahyu pasal 3:12 ya. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait Allahku. Bait suci Allahku. Ini kan muncul kata Allahku di sini. Kata Allahku muncul di sini. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Nah, ini Allahku muncul lagi di sini. Kata Allahku 2 kali. Lalu nama kota Allahku muncul lagi di sini, Allahku. Yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku. Muncul lagi Allahku kan? Berapa kali muncul Allahku? 4 kali loh. Yesus ngomong 4 kali menyebut Allahku. Dan itu dari kata Ibraninya ini adalah Eli. Kalau dalam Yunani Theoumu. Ini muncul di sini. Jadi harusnya Pak Lutfi itu melihat dari aspek arti kata, bukan hanya sebuah istilah yang kemudian dia paksakan kita memaksakan Yesus harus memanggil Eli di teks-teks yang lain. Lawang kata Allahku ini kan artinya Eli juga, sama juga dong. Jadi terlalu bersemangat ini Pak Lutfi, sehingga menurut saya dari aspek arti kata Eli itu berkali-kali diucapkan oleh Yesus di dalam Yunani misalnya Theoumu dan sebagainya. Dan Pak Stanley tadi katakan bahwa kata Allah dan Bapa itu digunakan secara bergantian di dalam teks-teks lain di dalam Yohanes dan sebagainya. Nah, itu yang ketiga itu pendapat bahwa Yesus ya, itu sudah tadi dikatakan oleh
Pak Yan, kemudian kenapa di bagian teks itu Yesus mengganti kata Bapa dengan kata Eli? Karena itu membuktikan, kata Pak Yan tadi, itu membuktikan ada, ya saya mengatakan ya, ada semacam ketegangan di sana, dalam tanda kutip ya, karena saat itu kan Yesus sedang memikul dosa manusia, jadi murka Allah itu ditumpahkan kepada Yesus. Jadi di sana sebetulnya adalah ide substitusi di situ. Jadi kalimat Eli, Eli lama sabaktani, itu sebetulnya mengindikasikan ada sebuah ide substitusi, pengganti di sana. Bahwa Yesus menggantikan kita, yang seharusnya kita yang dimurkai Allah karena dosa-dosa kita, Yesus ganti di sana. Dia mengganti posisi kita yang harusnya ada di salib itu. Lalu muncullah kata Eli. Jadi itu ada substitusi di sana. Ide substitusi muncul di sana. Sehingga Yesus itu seakan-akan memikul dosa manusia atau murka Allah. Seakan-akan dia itu menjadi berdosa. Seakan-akan menjadi berdosa maksudnya. Makanya dia memikul dosa manusia di sana. Dan di sana menurut Pak Yan tadi itu Allah itu membiarkan Yesus menderita. Maka muncullah kata-kata Eli, Eli bukannya kata Bapa di sana. Karena apa? Karena ada penafsir yang mengatakan bahwa kata Bapa ini sepertinya sedang membicarakan tentang adanya hubungan intim antara anak dan Bapa, antara Yesus dan Bapa, sehingga Yesus seringkali memanggil Allahnya dengan sebutan Bapa. Jadi mengapa ada istilah anak dan Bapa, itu menunjuk sebuah hubungan yang intim di antara kedua pribadi. Maka seorang penafsir yang bernama Richard Franz berkata bahwa kata Bapa yang diganti dengan sebutan Eli itu menunjukkan ada sesuatu di dalam hubungan yang intim di antara kedua pribadi itu. Ada sesuatu hal, ya ada yang mengatakan semacam ada ketegangan atau semacam putus, tapi bukan putus secara lokasi di sana ya, tapi dalam kaitan hubungan di antara kedua pribadi, tapi bukan berarti putus secara lokasi ya. Ini bisa mungkin beda pendapat dengan teman-teman lain atau mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Jimmy, Pak Yan, dan Pak Stanley untuk kali itu. Ya, demikian tambahan dari saya. Ada tanggapan lain, Pak? Pak Yan. Ya, Pak Yan. Silakan Pak Yan. Apalagi ya? Ya, saya sih benar tadi yang Pak HB bilang, kalau misalnya itu adalah kutipan dari Mazmur 22, artinya kan secara letterleks, itu yang harus diucapkan Yesus yang terdapat di dalam Mazmur 22 itu ya. Dan ya harusnya itu nggak jadi masalah begitu. Misalnya ketika Yesus mengutip, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu, itu kan kutipan yang quotation yang letterless gitu ya, memang harus dilafalkan begitu. Nah, yang kedua saya melihat dari Matius 27 ini adalah kalau kita membaca keseluruhan perjanjian baru lah begitu ya, bagaimana ayat ini pernah diucapkan atau dituliskan oleh pemazmur di dalam Mazmur 22. Kalau menurut saya agak sangat GR ya, kalau ada manusia yang berkata kepada Tuhan, kepada Allah begitu, mengapa dengan kata hinati tadi kan, for what the reason, apa alasan yang kau meninggalkan aku? Ini manusia kalau menurut saya gitu ya. Kalau dikatakan Yesus itu manusia, ini manusia model begini, menurut saya model kegeeran lah kalau zaman sekarang. Kok ada ya manusia yang berani bilang, atas dasar apa nih lu tinggalin gua? Wah, kayak orang ini kan menunjukkan suatu apa ya? Melukiskan suatu dulu bagaimana dahulu mereka tuh begitu dekat gitu kan. Terus tiba-tiba mengatakan atas dasar apa engkau membiarkan aku sendiri, meninggalkan aku sendiri, live alone begitu kan. Dasarnya apa? Nah, jangan hanya karena Allahku lalu bilang wah itu manusia. Oke, manusia manggil Tuhan Allah atau Allah adalah Tuhan begitu. Tapi apakah ada manusia yang berdosa ini gitu, yang dengan PD-nya dia ngomong, Tuhan atas dasar apa engkau meninggalkan aku? Kenapa ini nggak pernah diucapin oleh Adam ketika Tuhan atas dasar apa engkau mengusir aku? Ini kan udah jelas ya kalau menurut saya dari yang tadi yang di luar dengan penafsiran jika itu adalah dikutip langsung dari Mazmur gitu ya.
Yang kedua harusnya kan para penolak kebenaran Injil harusnya berpikir, kira-kira manusia mana, siapa begitu yang berani berkata kepada Tuhan, for what the reason, atas alasan apa engkau meninggalkan aku? Buset. Itu dari situ aja udah bisa lihat sebenarnya itu bukan perkataan manusia yang begitu dekat dengan Tuhan, begitu berani berkata, kok sekarang kamu tinggalin aja kayak saya ya, seperti seorang yang berpacaran begitu, yang berpasangan, kok sekarang kau cuekin aku ya. Nah, ini jelas dari situ aja. Kalau kita mau baca literlek saja, atau kalau kita mau berpikir lebih keras sedikit, itu nggak mungkin sekalipun Yesus berkata Allahku, dia adalah manusia biasa seperti kita, atau homo sapiens seperti kita, nggak mungkin. Itu menunjukkan suatu relasi yang dekat, yang pernah terjadi, dan memang sedang terjadi begitu, tetap terjadi gitu. Tetapi ketika ada sesuatu, ada hinati, ada suatu reason, ada suatu alasan, sehingga dia berani bertanya, why have you forsaken me? Kenapa engkau meninggalkan aku? Tapi bukan meninggalkan dia terpisah secara lokatif begitu, tetapi menunjukkan kenapa engkau membiarkan. Nah, dalam seluruh perjanjian baru saya melihat, khususnya tulisan-tulisan Paulus dan Petrus begitu ya, dari Ibrani, bahwa itu menggambarkan bagaimana dia itu taat, bagaimana sekalipun dia Allah, dia tidak memandang dirinya sebagai Allah, ya kan? Dan dia Allah, dia memiliki Bapa, tetapi dia sedang menunjukkan kepada manusia yang mendengar perkataan itu, bahwa sekalipun Allah itu adalah Bapakku, dia tidak kompromi terhadap dosa. Sekalipun aku adalah anaknya, ketika aku replace, tadi kan ada penggantian, substitution, menggantikan tempatmu, manusia yang berdosa, aku tetap dijatuhkan kutuklah begitu, dijadikan dosa. Nah, jadi ini sangat serius dosa itu di mata Tuhan. Dan yang ketiga saya melihatnya ini adalah sebuah respect, sebuah penghormatan ya, sebuah penghormatan dari Kristus kepada Allah yang adalah Bapaknya. Sekalipun dia tidak nepotisme gitu ya, sekalipun Allah adalah Bapaknya, dia tidak bilang, Babe, berilah kekuatan, janganlah begitu ya kan, dia nggak begitu. Dia respect, dia tunduk sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Yang tadi saya tulis di dalam artikel saya itu, untuk dalam perjanjian baru itu, dia untuk mengalahkan segala kekuatan kuasa, yaitu maut itu. Dan setelah itu dia menyerahkan kerajaan kepada Bapaknya. Dan dalam menyerahkan itu, dia telah menundukkan segala sesuatu itu, dan termasuk dia sebagai anak, dia harus menundukkan dirinya. Nah, karena itu kalau misalnya my Lord, my God, gitu, bisa juga dibilang my Lord, engkau adalah Tuhan, aku adalah utusanmu. Tetapi dia bukan utusan yang kemarin kita bahas kan, Pak Abe. Ya. Oleh karena itu aku harus tunduk untuk melaksanakan apapun you punya proeteto. Kamu punya rencana kekal, pada dalam bahasa Ibrani. Saving, cadangan. Ada cadangan yang engkau sediakan. Dan tiba waktunya aku sekarang datang untuk melaksanakan, menggenapi semua ini. Maka karena itu Yesus tidak menunjukkan, sekali lagi tidak menunjukkan sikap nepotismenya sebagai anak dengan Bapa. Dia tetap menghormati sebagai orang sebagai pribadi yang sudah menanggung dosa dunia ini. Dia bawa korban dirinya, darahnya itu ke hadapan Tuhannya, ke hadapan Tuhan dengan memanggilnya my God, my God. Dan karena itu Allah menangis, Allah membiarkan Bapa menangis, membiarkan anaknya yang sudah direncanakan itu, yang sudah dicadangkan dari kekal proeteto itu, untuk menanggung dosa dunia. Dan itulah menurut saya sebagai anak, dia tetap menghormati dan melihat apa disebut ya, ketika dia menyerukan Mazmur 22 itu, dia sedang menceritakan, mengatakan bahwa aku sedang melakukan tugas karya yang telah dipersiapkan oleh Allah sejak dahulu kala, sebagai propisiasi, sebagai korban pendamaian yang menyukakan hati Allah, yang diinginkan Allah. Justru ketika Pak Anwar membaca ini, seharusnya semoga Tuhan menerangi hatinya, bahwa Kristus itu telah dipersiapkan Allah sebagai korban, the one and only
yang dapat menghapus dosa. Dan bagaimana dia adalah sang logos, itu firman yang datang dari Allah. Ketika dia sedang menanggung dosa, dia tidak berpura-pura, dia tidak bersandiwara dengan Bapaknya, tetapi dia ketika dosa itu ditimpakan, murka itu ditimpakan kepada dia harus tunduk kepada Bapaknya dengan mengatakan Michael. Nah, itu aja Pak Abe yang bisa saya tambahkan. Oke, saya kira untuk tanggapan kepada Ustadz itu sudah jelas ya, tanggapan kita sekalian. Sudah bisa mematahkan argumennya Pak Lutfi. Tapi mungkin saya akan masuk ke dalam berbagai penafsiran. Memang ini kata-kata Eli Eli lama sabaktan itu menimbulkan berbagai macam penafsiran, Pak, di dalam kalangan Kristen sendiri. Jadi bukan masalah dari luar saja, tapi di internal kita pun ini saling beda pendapat. Misalnya ada penafsiran yang tadi sudah disinggung Pak Yan tadi, bahwa Eli Eli lama sabaktan itu menunjukkan anak Allah keluar dari Yesus, atau keilahiannya itu keluar dari Yesus waktu saat disalib. Jadi yang tergantung di sana cuman kemanusiaannya. Karena kan di dalam beberapa teks di Petrus dan sebagainya mengatakan bahwa dia mati sebagai manusia. Kan ada teks yang mengatakan demikian. Maka ditafsirkan oleh ada teolog yang menafsirkan bahwa kalau begitu yang berteriak itu adalah kemanusiaannya, sementara yang keilahiannya itu meninggalkan kemanusiaannya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Yan, tapi mungkin bisa dipertajam. Apa konsekuensi yang bisa dimunculkan ketika ada orang yang menafsirkan demikian? Kira-kira apa akibat dari penafsiran seperti itu? Mungkin bisa dipertajam oleh narasumber. Silakan. Ya, saya pikir ini akan, kalau saya pribadi saya agak bingung ya ketika di ayat Matius 27:46 dikatakan bahwa jika itu adalah natur kemanusiaannya gitu. Karena memang ini perlu pendalaman lagi Pak Abe ya. Karena selama ini kan kita mempercayai, orang-orang Kristen ini mempercayai bahwa itu adalah dua naturnya Kristus gitu kan. Ya. Begitu yang berteriak itu adalah Eli Eli lama sabakthani adalah manusia, terus di mana pikiran dan perasaan ilahinya atau pribadi logosnya itu di mana begitu? Nah, atau dan di ayat selanjutnya di dalam Injil Lukas, pada setelah dia berteriak Eli Eli, tidak lama kemudian dia bersuara lagi dengan keras. Itu suara yang sama gitu yang keluar dari mulut Kristus begitu. Dia berkata, Father, kepadamu kuserahkan nyawaku, dia bilang. Nah, apakah di situ bergantian begitu? Kemanusiaannya hilang atau silent, terus keluar keilahiannya begitu. Nah, ini saya agak, karena nanti itu akan mirip-mirip dengan dengan pemahaman Serintus begitu kan, Gnostik atau pemahaman doketisme tadi yang udah dibawa, disindir sedikit dengan Pak Jimmy tadi, bahwa itu sepertinya memang ada benarnya bahwa Yesus itu adalah jasmani dan Kristus itu adalah spiritual divine, roh yang ilahi yang mengisi begitu. Seperti celengan begitu kan. Nah itu saya nggak tahu ya, itu kan itu yang disebut inkarnasi sih, memang di dalam karnia, di dalam daging. Jadi apakah logos roh Kristus itu masuk ke dalam daging begitu? Nah ini padahal kalau saya lebih setuju dengan bahasa Yunani itu ginomai. Jadi become sarke egen itu become a flesh, become the flesh, become a flesh, menjadi sark, menjadi daging. Jadi firman itu menjadi daging, bukan dia bukannya dia atau masuk begitu ya, atau di dalam. Nah, mungkin pengertian inkarnasinya ini harus juga dimatengin. Apakah roh Kristus itu masuk ke dalam daging, dia terpisah menjadi dua natur, atau dia berkelindan begitu bahasanya begitu, atau yang ginomai. Jadi logos itu menjadi daging. Nah, ini kan harus paham dulu. Kalau misalnya tadi kita percaya seperti itu, yang ditakutin adalah pemahaman Serintus dari filsafat Yunani, bahwa ada kemungkinan ketika disalib itu yang berteriak adalah natur jasmaninya,
Tetapi setelah mati dia pergi. Roh Kristus itu pergi. Yang pertama datang seperti burung merpati, yang pergi seperti apa saya nggak tahu itu. Itu yang dipahami oleh Cerinthus dalam teks-teks Cerinthus itu kan. Nah kalau kayak begini, nanti akhirnya ada saat ketika kemanusiaan berteriak, Yesus bukan Allah. Ya. Iya, ada kemungkinan pada saat itu dia bukan Allah. Yang akhirnya digambarkan bagaimana dia berteriak dengan penuh ketakutan. Eli, Eli, lama sabachthani, ketakutan begitu. Nah, atau di Getsemani, ketika Bapa kalau bisa jauhkan lalu daripadaku. Apakah pada saat itu kekuatan ilahinya sedang drop begitu? Tetapi kemanusiaannya yang kedagingannya yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan dan lain-lain yang kuat begitu. Ya, ini perlu pendalaman lebih lanjut lagi sih Pak Abe. Karena saya sendiri lebih suka yang dikatakan Paulus dalam Filipi, morphe to theo dan morphe to anthropo. Jadi itu anthropo. Dalam rupa Allah. Sesungguhnya dia juga dalam rupa manusia itu, dalam daging itu, morphe seperti manusia biasa. Jadi bagaimana ya? Memang kita perlu perdalam lah, mungkin nanti di sesi-sesi berikutnya Pak Abe. Artinya saya lebih pegang ginomai, sarke egeneto. Saya lebih pegang itu sih. Nah, bagaimana nanti kenapa dia berteriak? Kalau saya tadi melihatnya nggak ada pribadi, nggak ada dari sisi manusia. Dia memang menjadi manusia, bukan dari sisi manusia. Memang dia became a flesh kan, dan dia berteriak itu menandakan bagaimana seriusnya dosa, bagaimana dia menghormati Allah yang memberikan tugas karya penebusan itu Pak Abe. Ya. Berarti mungkin yang lain pasti teriakan itu Allah membiarkan begitu ya, Yesus mengalami penderitaan Pak ya. Ya, silakan Pak Jimmy. Silakan Pak Jimmy. Oke. Saya akan menambahkan ya. Saya masuk ke masalah teologis yang sudah diangkat oleh Pak Hen, masalah natur Kristus. Nah, yang pertama perlu kita tegaskan sama-sama bahwa memang pada awalnya yang ada adalah firman atau sang logos yang tidak ada natur kemanusiaan. Jadi sejak kekekalan. Lalu pada saat inkarnasi menjadi manusia, natur kemanusiaan ditambahkan ke Yesus atau ke logos itu. Dan natur kemanusiaan itu bersama dengan natur keilahiannya itu sudah tetap sampai selama-lamanya. Jadi awalnya belum ada natur kemanusiaan, kemudian pada waktu inkarnasi Yesus ditambahkan natur kemanusiaannya dan itu berlaku sampai selama-lamanya. Nah, bagaimana peristiwa di salib? Pada waktu dia mengatakan Eli, Eli lama sabachthani. Apakah itu natur manusianya berteriak kepada natur ilahinya? Saya kira tidak, karena memang tidak ada data seperti itu. Itu jadi kesan split personality. Jadi kita doktrin kristologi itu hanya satu pribadi dengan dua natur. Jadi nggak split personality seperti itu. Nah, yang terjadi pada saat dia berteriak itu sebenarnya komunikasi pribadi kedua kepada pribadi pertama, kepada Allah Bapa. Lalu kenapa dia berteriak seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah pada saat itu terjadi keterpisahan? Nah, ini karena kalau ada yang tergelincir memahami bahwa saat itu terpisah, bahkan terpisah secara esensi. Nah, saya kira tidak seperti itu. Tidak terpisah, apalagi tercerai secara esensi. Penggunaan ekspresi meninggalkan itu sebenarnya lebih
dimengerti dengan pengertian memalingkan muka. Itu dalam Mazmur, saya lupa pasalnya, Allah memalingkan muka. Kenapa? Karena pada saat itu, sebagaimana dalam Yesaya 53, tentang Mesias yang akan ditimpahkan segala kejahatan manusia. Dia sebagai korban penebus salah. Jadi pada saat teriakan itu terjadi, Yesus sebagai pribadi kedua Allah Tritunggal itu sedang menanggung dosa manusia. Jadi sedang menjalankan salah satu sifat dari Allah, yaitu adil, dengan dia mengorbankan dirinya. Nah, pada saat itulah, jadi pada saat dia menanggung dosa manusia, pada saat itulah dia seperti terkutuk. Jadi seperti dalam kitab Ulangan, terkutuklah dia yang tergantung di salib. Jadi Yesus pada saat itu dalam posisi seperti terkutuk. Kenapa? Karena sedang menanggung dosa manusia. Menggantikan posisi manusia yang menerima cawan murka Allah itu. Nah, pada saat itulah Allah yang Maha Kudus memalingkan muka kepada Yesus. Nah, itu dengan ekspresi meninggalkan dia. Jadi sekali lagi, meninggalkan bukan terpisah, apalagi tercerai secara esensi. Nah, saya kira ini penjelasan saya secara teologis memaknai perkataan itu, Eli lemak sama tani, dikaitkan dengan natur Yesus. Yang jelas ini kita bisa melihatnya secara aspek Tritunggal dalam peristiwa ini. Bukan hanya kita melihat secara kristologis, juga perspektif Allah Tritunggal ada dalam peristiwa tersebut. Yaitu dari saya. Oke, Pak Stanley, ada tanggapan lanjut? Oke, kira-kira begini, Polemikus Muslim ini kurang lebih merepresentasikan Jesus Seminar yang muncul di tahun 80-an. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jesus Seminar ini kan punya cara itu sama seperti ya main game, menentukan mana ucapan Yesus mana yang bukan dengan manik-manik berwarna, dan alhasil kesimpulan mereka 18% ucapan Yesus dan 82% itu bukan ucapan Yesus. Kira-kira tipe-tipe seperti ini, saya tidak menyebut itu sebagai metodologi ya, karena para pakar perjanjian baru tidak seidiot itu ya, melakukan telaah yang sama sekali tidak ada dasar ilmiahnya, tapi hanya menentukan dengan manik-manik. Sehingga kurang lebih representasi semacam itu juga muncul di para mualaf dan juga polemikus Muslim. Mereka menafsirkan teks sesuka hati dengan apa yang mereka imani. Jadi sebenarnya ada semacam, ya tidak bisa juga kita katakan gap, tapi ada semacam spirit yang mana karena mereka punya iman itu jelas berbeda dengan Kristen, tidak hanya dari aspek sejarah, teologis, dogmatis, tapi kemudian karena mereka sudah terlanjur percaya itu, maka semua hal yang dikatakan oleh Alkitab itu akan disesuaikan, ya ditafsirkan sesuai dengan apa yang mereka imani. Jadi Quran itu menjadi penentu penafsiran kitab suci. Jadi terbalik, karena kitab suci yang pertama itu kan sudah final. Jadi 4 saksi mata, 4 penulis itu menyebutkan Yesus mati. Lalu muncul abad ke-7, Yesus tidak mati. Ini antara Allah yang benar apa Allah yang bodoh, ini bisa menjadi dua asumsi yang bisa kita percakapkan dalam dunia teologis. Tetapi dari segi kehandalan historisitas, dari keakuratan dan sebagainya, dari motivasi kepenulisan Injil, skema mesianik, skema kovenan itu sudah dicantumkan di dalam kitab suci. Maka percaya terhadap perjanjian baru bukan hanya persoalan soal
percaya Yesus mati dan tidak. Ada skema yang lebih besar yang harus kita pahami, sehingga iman kita itu bukan hanya, oh Yesus mati, oh Yesus bangkit, tidak. Ada landasan historis, landasan kovenan, yang tadi saya sebut dengan penyebutan alusi-alusi di dalam seluruh perjanjian baru, Yesus maupun juga Yohanes, Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan yang lain, itu meneguhkan bahwa sejarah penyataan Allah itu bukanlah sesuatu yang kita mau copot satu lalu Yesus tidak mati, copot ini Yesus mati, tidak. Harus dilihat dalam kerangka yang lebih utuh, supaya gambaran iman kita itu bukanlah iman yang turun dari surga, tiba-tiba kita suruh percaya, tidak begitu. Iman Kristen itu adalah iman yang didasarkan pada sejarah penyataan Allah, sehingga sampai kepada puncaknya Yesus datang ke dunia, ya, dalam inkarnasi, ya, firman menjadi daging, ya, kemudian dia menderita, mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu rentetan peristiwa yang tidak bisa kita copot satu lalu kita bawa satu itu untuk ditafsirkan sesuka hati kita. Yang kedua, dengan mengatakan Yesus yang lain disalibkan, itu yang pertama, itu bukanlah argumentasi tapi asumsi, ya. Argumentasi kan harus ada bukti historis. Tadi Pak Jimmy sudah sampaikan minim data, ya, bahkan juga tidak data sama sekali, ya. Kalaupun juga ada data, pasti mereka menyesuaikan dengan data yang mereka inginkan. Yang kedua, tidak ada dasar alusi. Kalaupun itu benar Yesus yang lain, maka alusi-alusi yang terjadi di dalam peristiwa penyaliban itu dari orang yang diganti tidak mungkin terjadi. Tidak. Bagaimana mungkin orang yang disalib mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada 7 perkataan salib di situ. Tidak hanya Elo Elo lama sabaktani, ada 7 perkataan salib. Ya, nanti baca buku Pak Pendeta Dr. Stephen Tong. Bagaimana mungkin orang Yesus yang lain ini bisa paham alusi, lalu mengucapkan sudah selesai, tetelestai. Dari mana orang Yesus yang lain bisa paham tetelestai? Ini dia tetelestai, maksudnya dia tidak tahu apa-apa, baru kenapa saya disalib begitu. Jadi ini sebuah drama Korea yang sama sekali tidak punya dasar sejarah, hanya asumsi. Yang ketiga, konsekuensi logis dari yang disalib Yesus yang lain adalah kita harus melanjutkan kisah penyaliban itu, tidak hanya persoalan diganti, tapi ada kelanjutannya. Mayatnya diturunkan, kemudian sebelum diturunkan, sebelum mati kan harus ada ditusuk lambungnya. Kan dia bisa ngomong, saya bukan Yesus, begitu. Masa orang itu dibuat bisu lalu tidak bisa bicara apa-apa? Sehingga konsekuensi logis yang tadi lanjutan dari dia diturunkan, dikuburkan, bangkit, lalu menampakkan diri, itu tidak ada, tidak dibicarakan oleh Polemikus Muslim. Jadi sayang sekali model Yesus Seminar ini, ya, spirit Yesus Seminar itu masih gentayangan di para mualaf dan Polemikus Muslim. Tadi seperti doa Pak Hendra, semoga Tuhan menyadarkan dia, memberikan pengertian. Tapi hati saya berat sebenarnya. Penjahat-penjahat semacam orang yang menolak Injil, itu bagi kita kan rasanya berat. Tapi kan Tuhan punya kehendak itu berbeda. Sama seperti penjahat, ya, Rasul Paulus itu kan sebelum jadi rasul kan dia penjahat. Dia membunuh orang Kristen, itu termasuk penjahat. Tapi penjahat yang sedemikian brutal pun juga kemudian diluluhkan hatinya, lalu menerima Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus Kristus. Kalau dia menunjukkan kuasanya, orang yang caci maki, yang bakar Alkitab seperti siapa yang dari Padang itu, Yusuf Roni itu dia bakar Alkitab sudah ribuan. Dia kepala sukunya, maksudnya dia kepalanya untuk bakar semua Alkitab. Tapi kemudian dia bilang, simpan satu. Ya, sebelum Alkitab itu disiram, sebelum dibakar kan disiram minyak itu. Lalu dia bilang, ambil satu buat bos. Jadi orang ambil satu, dia simpan itu Alkitab, yang lainnya dibakar. Sampai di rumah dia baca, katanya menurut kesaksian Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, nanti dengarlah kesaksian Yusuf Roni. Sampai sekarang kan dia menjadi pendeta yang memiliki pengaruh yang luar biasa. Jadi sepenjahat Saulus itu diubahkan Tuhan. Yusuf Roni
Ya, bakar Alkitab itu dimenangkan oleh Tuhan. Jadi tidak ada yang mustahil ya. Doa Pak Hendra semoga dijawab Tuhan. Amin. Oke, oke. Itu konsekuensi fatal ya kalau kita mau mengikuti pandangan daripada Lutfi tadi. Tapi saya mungkin masuk lagi ke tadi itu ya, menarik tadi ada penafsiran bahwa natur ilahi itu teriak kepada natur natur manusia teriak kepada natur ilahinya dia, lalu kemudian keilahian Yesus meninggalkan kemanusiaan Yesus. Ini menarik sebetulnya tafsiran seperti ini. Saya memang belum pernah menjumpai ada pakar-pakar teks yang menafsirkan seperti itu ya, sebelum pernah jumpa, nggak tahu kalau teman-teman lain. Nah, itu menurut saya berbahaya penafsiran seperti itu, karena kita kan sepakat ya, kita punya konsensus bersama kalau kita belajar kristologi, Yesus itu hanya punya satu pribadi. Kita tidak sepakat dengan historian yang mengatakan ada kepribadian ganda, dua pribadi di dalam Yesus Kristus. Kita menolak ajaran itu. Jadi kita percaya Yesus hanya satu pribadi. Nah, istilah pribadi itu sebetulnya apa? Pribadi itu kan sebuah realita konkret, sebuah kesadaran dari sesuatu. Ya, itu ditandai misalnya dia bisa berbicara satu dengan yang lain. Saya bisa bicara dengan Pak Yan, dengan Pak Stanley, itu menunjukkan ada beberapa pribadi di sana. Maka kalau kita mengatakan bahwa natur manusia berbicara atau berteriak Eli Eli sabaktani kepada natur ilahinya, ini menurut saya menimbulkan konsekuensi ada dua pribadi nanti yang muncul di sana. Karena yang satu bisa berbicara kepada yang lain. Nah, di sepanjang Alkitab saya tidak pernah menjumpai dari Matius sampai Wahyu pribadi ilahi bicara pada kepribadi manusianya, atau sebaliknya, pribadi manusia Yesus bicara pada pribadi ilahi. Tidak pernah menjumpai seperti itu. Tapi kalau kita mengaitkan dengan Tritunggal misalnya, kita percaya ada tiga pribadi Allah di dalam satu esensi, satu hakikat. Mengapa kita mengatakan tiga pribadi di dalam Allah yang kita percaya Allah Alkitab? Karena yang satu bisa ngomong dengan yang lain. Bapa itu bisa bicara kepada anak. Dalam Ibrani 1 ayat 8 kan dia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya selamanya. Jadi adanya fakta bahwa Bapa itu bisa bicara kepada anak juga bicara kepada Bapa, Roh Kudus juga menyampaikan keluhan-keluhan dalam ketika kita sudah tidak bisa berdoa lagi kepada Bapa, itu menunjukkan ada lebih dari satu pribadi di sana. Makanya kita percaya doktrin Tritunggal. Salah satu alasannya karena yang satu bisa ngomong yang lain, yang satu bisa mengutus yang lain, yang satu bisa mengasihi yang lain. Itulah ciri-ciri pribadi. Ada saling komunikasi, ada saling kasih mengasihi, ada pengutusan. Bapa mengutus anak dan Bapa mengutus Roh Kudus. Itu ciri-ciri pribadi. Maka kalau kita mau menerapkan itu di dalam kristologi, bahwa ada salah satu natur bicara kepada natur yang lain, berteriak kepada natur yang lain, apalagi kita menafsirkan teks dalam Eli Eli lama sabaktani menunjuk kepada dwi natur Kristus yang saling berinteraksi. Waduh, menurut saya kristologi kita akan hancur di situ kalau kita punya penafsiran yang seperti demikian. Lalu konsekuensinya, nah ini penting juga. Konsekuensi ya, seperti yang Pak Jimmy katakan tadi, itu kan awal mulanya itu Yesus itu adalah pribadi anak Allah. Hanya dengan satu natur di sana, yaitu natur ilahi. Dia hanya punya satu natur. Ketika dia menjadi manusia berinkarnasi, maka dia ketambahan natur yang kedua, yang baru, yaitu natur manusia. Sehingga natur manusia ini kemudian dipribadikan. Ini kalau yang saya pahami dalam kristologi. Dipribadikan saja. Jadi sekarang menjadi dua natur. Nah, seandainya memang yang mati itu hanya natur manusianya saja, maksudnya yang tergantung di salib ya, yang tergantung di salib itu hanya natur manusia saja, lalu yang keilahiannya lepas dari dia, meninggalkan dia, lalu Yesus teriak, Eli, Eli, artinya natur ilahiku, mengapa engkau meninggalkan aku? Waduh, ini bisa berabe, saudara, bisa berabe ini, karena kita tahu kan di situ Yesus sedang melaksanakan misi penebusan di situ. Dia menjadi substitusi pengganti kita yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita, dia ganti di sana. Lalu dia akan sedang melaksanakan penebusan di sana. Nah, saudara pikirkan ya, kalau yang tergantung itu hanya natur manusianya saja, apakah
penebusannya itu bisa memiliki nilai yang tidak terbatas sebetulnya. Apakah bisa seperti itu? Tidak bisa. Pasti penebusannya itu memiliki dampak yang tidak luas, tidak banyak, tidak terbatas. Tidak bisa seperti itu. Karena apa? Yang tergantung cuma natur ilahi tok kok, cuma manusia tok. Seperti Pak Hendra katakan tadi, berarti Yesus pada waktu itu sudah bukan ilahi lagi dong. Bukan Allah lagi dong. Karena lepas itu keilahiannya. Dan konsekuensinya itu fatal sekali, berarti dia tidak bisa menanggung dosa banyak manusia di seluruh dunia. Ya, kita tidak percaya pada unlimited atonement, penebusan seluruh manusia, tapi dia tidak bisa melaksanakan penebusan lebih dari satu orang, misalnya 10 orang, 20 orang, 1 juta orang, 1 miliar orang, nggak bisa. Kenapa? Yang tergantung cuma natur manusianya doang, yang ilahinya udah lepas. Nah, itu ditunjukkan misalnya dalam Mazmur ya, Mazmur 49 ayat 8. Saya baca dulu ya, Mazmur 49 ayat 8. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Tidak bisa. Manusia tidak bisa memberikan tebusan kepada orang lain. Satu orang lain saja. Tidak bisa. Karena dia cuma manusia biasa. Ya. Karena ayat 9, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Jadi tidak bisa. Alkitab sudah menutup kemungkinan bahwa manusia itu bisa menebus manusia yang lain, tidak bisa. Maka yang tergantung di sana tetap adalah Allah dan manusia sejati. Menurut saya definisi atau istilah yang mungkin bisa kita gunakan di sana, yang mati itu adalah, ya memang ada yang mengatakan yang mati itu adalah natur manusianya. Tapi bagaimana dengan pribadinya? Yesus kan adalah pribadi juga dong, berpribadi. Dia bukan hanya sekedar natur di sana, tapi dia adalah pribadi. Maka mungkin yang lebih cocok mungkin bahwa yang mati itu adalah pribadi Yesus di dalam natur kemanusiaannya. Mungkin seperti itu istilah yang lebih cocok mungkin untuk menggambarkan kematian Kristus di kayu salib. Ya, bagaimana Pak Stanley? Nah, coba saya lagi bagikan materi, coba Oke. Sudah ya? Sudah. Tampak ya di layar? Diperbesar aja. Iya. Oke. Ini yang tadi minta Bung. Putus, Pak. Sorry Pak Stanley, lagi gangguan jaringan ini. Kelihatannya mulai bermasalah lagi jaringannya beliau ini. Kita tunggu sebentar ya. Atau Pak Yan mau tambah Pak? Pak Stanley masih gangguan jaringan Pak. Belum Pak, sebentar. Nah, saya lagi atur posisi dulu. Oke, kita tunggu Pak Stanley dulu. Ya, jadi intinya bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz Lutfi itu ya sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan lah. Kita dengan gampang bisa membantah hal tersebut. Ini Pak Stanley lagi terputus ini hubungan keluar dia. Ya, jadi sangat minim data seperti yang dikatakan Pak Jimmy tadi. Kalau kita mau, ya mbok ya para polemikus muslim ini mbok ya pintar sedikit lah. Kalau mau mengkritisi ajaran orang itu boleh, sah-sah saja. Tapi harus disertai dengan data dong. Jangan hanya asal membuka mulut, lalu tidak menyertai itu dengan data yang otentik, yang valid, dari literatur yang terpercaya, lalu kemudian hanya asal melemparkan tuduhan tanpa data sama sekali. Saya kira inilah kebiasaan dari para polemikus muslim yang harusnya dihindari. Kalau kita mau mengkritisi seseorang, ya kita harus memberikan rujukan tandingan yang lain supaya kita bisa saling berdiskusi dengan baik lah secara ilmiah. Karena kalau hanya sekedar omongan ya siapa saja bisa. Anak SD pun bisa mengklaim misalnya bahwa Muhammad itu bukan utusan Allah. Bisa saja mengklaim.
Siapa saja bisa saling klaim. Nah, makanya kita harus berikan data supaya bisa berdiskusi dengan baik. Ya, silakan Pak Stanley. Ya, tadi putus ya. Lalu Ya. saya lanjut ya. Suatu pribadi adalah sebuah natur dengan sesuatu yang ditambahkan. Ya, satu subsistensi dalam pengertian kehidupan atau cara hidup yang berdiri sendiri, yaitu individualitas. Dalam konteks inkarnasi, Logos mengambil natur manusia. Jadi di sini kalau dalam pengertian Logos mengambil natur manusia, berarti sebuah natur dengan sesuatu yang ditambahkan. Kalau yang di atas kan menunjuk pada arti menyeluruh kualitas esensial. Jadi dia berbeda dengan pribadi. Maka ketika Logos mengambil natur, berarti dia mengambil kualitas esensial dari natur manusia dan menyatu dalam satu pribadi. Maka dalam pengertian teologi Kristen umumnya dipahami bahwa dua natur itu menyatu di dalam satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Nah, nanti kita bahas lebih dalam di dalam sesi berikutnya, Om Abe. Bisa nanti sesi khusus untuk membahas, karena ini sudah agak menyimpang jauh dari tema kita, karena konteks ini cukup panjang penjelasannya, tidak bisa dijelaskan hanya dalam waktu singkat. Oke, demikian. Siap. Oke. Kita hampir 2 jam ya, gimana? Masih mau lanjut atau stop? Oke, sudah cukup, Bu. Sudah cukup ya. Saya mau makan, baik. Ya, mau makan pisang goreng dulu ya. Siap. Jadi ya kesimpulannya kita sudah jelas ya bahwa Eli lama sabaktani itu bukan menunjuk sebuah keterpisahan lokasi seperti misalnya yang dipahami oleh teman kita Dr. Suhento Liau dan kawan-kawan. Jadi tidak ada keterpisahan lokasi di sana. Menurut Pak Yan tadi itu membuktikan bahwa Allah itu membiarkan Yesus mengalami penderitaan di sana. Jadi dibiarkan begitu sehingga karena Yesus di sana sedang memikul dosa manusia menjadi substitusi mengganti posisi kita. Maka Allah membiarkan itu kepada Yesus, atau yang seperti dikatakan Pak Jimmy, Allah semacam memalingkan muka di sana. Jadi bukan berarti itu Yesus yang lain seperti klaim dari Lutfi itu, tidak seperti itu. Saya kira seperti itu ya yang bisa disimpulkan. Sekali lagi bahwa kalau Lutfi mau mengkritisi Kristen, bisa, no problem, kita senang hati dikritisi, tapi ya mbok ya memberikan data tandingan, rujukan tandingan, skenario menurut versi Lutfi itu seperti apa. Kalau itu Yesus yang lain, maka buktikan menurut sejarah itu seperti apa. Buktikanlah itu dengan data-data sejarah. Jadi bukan hanya sekedar asal bicara. Oke, saya kira kita sampai di sini saja. Nanti kita akan sambung di lain waktu dengan topik-topik yang menarik lainnya. Saya ucapkan selamat malam, sampai berjumpa. Shalom. Ya, shalom.